Tuhanku, wajah-Mu membayang di kota terbakar, dan firman-Mu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa dan Mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu, Tuhanku, perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna. Dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pikiran kecuali menyadari biarpun bersama penyesalan. Apa yang diucapkan oleh bibirku yang terjajah? Sementara aku lihat kedua tangan-Mu yang capai mendekap bumi yang mengkhianati-Mu, Tuhanku. Erat-erat ku genggam senapanku. Perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku menusukkan sangkurku. Analisis puisi. Pada puisi Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang, karya W.S. Rendra, adalah sebuah refleksi yang dalam dan penuh makna tentang perang, kehilangan, dan pertobatan. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia. Puisi ini dibuka dengan pengakuan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia. Wajah Tuhan tercermin dalam pemandangan kota yang terbakar, sementara firman-Nya terguris di atas ribuan kuburan. Ini menggambarkan kehadiran Tuhan dalam situasi-situasi penuh keputusan dan kehancuran, memberikan rasa harapan dan perlindungan. Penderitaan akibat perang. Penyair menggambarkan penderitaan yang diakibatkan oleh perang. Anak-anak kehilangan ayah, dan tanah menjadi sunyi tanpa kehadiran para lelaki. Suasana duka dan kekosongan menyelimuti bumi, menggambarkan kehancuran dan kehilangan yang melanda masyarakat akibat perang. Permohonan pertobatan dan penerimaan dosa. Serdadu memohon kepada Tuhan untuk diterima ketika ia harus membunuh di medan perang. Dia menyadari bahwa malam telah turun, dosa telah menguasai lingkungan, dan dia siap untuk berperang. Permohonan pertobatan ini mencerminkan konflik moral yang dialami oleh individu yang terlibat dalam kekerasan dan perang. Identitas yang terkabur. Serdadu merasa bahwa malam dan wajahnya telah menyatu menjadi satu. Dia merasa bahwa dosa dan nafasnya berada dalam udara yang sama. Ini menggambarkan perasaan kehilangan identitas dan moralitas yang terkabur di tengah situasi perang yang kejam dan penuh keputusaan. Pertimbangan terakhir sebelum bertempur. Puisi ini mencapai puncaknya dengan permohonan Serdadu kepada Tuhan untuk memperkenankan dirinya untuk membunuh dan menusuk senjatanya. Ini adalah permohonan terakhirnya sebelum terlibat dalam pertempuran, yang menyoroti konflik batin yang dialami oleh individu yang terlibat dalam kekerasan dan konflik bersenjata. Puisi Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang adalah sebuah puisi yang memperlihatkan sisi gelap dan tragis dari perang, serta konflik batin yang dialami oleh individu yang terlibat di dalamnya. Melalui penggambaran yang kuat dan intens, W.S. Rendra mengajak membaca untuk merenungkan dampak destruktif dari kekerasan dan pentingnya perdamaian dan pertobatan dalam kehidupan manusia. Biografi W.S. Rendra. W.S. Rendra lahir
pada tanggal 7 November tahun 1935 di Solo. Beliau adalah seorang penyair, dermawan, dan sutradara teater terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan julukan Burung Merak. W.S. Rendra adalah anak dari pasangan R. Ciprianus Sugeng Brototmojo dan Raden Ayu Catarina Ismadillah. Ayahnya adalah seorang guru bahasa Indonesia dan bahasa Jawa pada sekolah Katolik di Solo. Di samping itu, sebagai seorang dermawan tradisional, sedangkan ibunya adalah penari Srimpi di Keraton Surakarta Hadiningrat. Masa kecil hingga remaja W.S. Rendra dihabiskannya di kota kelahirannya, yaitu di Solo. Bakat sastra W.S. Rendra sudah mulai terlihat ketika ia duduk di bangku SMP. Saat itu, W.S. Rendra sudah mulai menunjukkan kemampuannya dengan menulis puisi, cerita pendek, dan drama untuk berbagai kegiatan sekolahnya. Lalu, ia pertama kali mempublikasikan puisinya di media massa pada tahun 1952 melalui majalah Siasat. Setelah itu, puisi-puisinya pun menghiasi berbagai majalah pada saat itu, seperti Kisah, Seni, Basis, Konfrontasi, dan Siasat Baru. Hal ini terus berlanjut seperti terlihat dalam majalah-majalah pada dekade selanjutnya, terutama majalah tahun 1960-an dan 1970-an. Kita mendengar suara lonceng menyusup rintik hujan. Barangkali bermula dari menara. Kau pun bertanya, siapa gerangan menarik talinya? Hingga gemetar kaca-kaca jendela di dalam buta rumah dalam diri kita. Kucium keningmu, barangkali saja sengketa atau huru-hara yang terlebih dahulu memberi pertanda yang bakal merobohkan bangunan-bangunan terbaik dalam diri kita. Wahai, barangkali kita harus berangkat sebagai buruan, sebagai mangsa. Pejamkan matamu dan jangan gugup. Barangkali pula lonceng adalah awal dari cahaya yang bakal menaklukkan bayangan-bayangan hitam, penjuru-penjuru kelam dalam kota-kota, serta lembah-lembah dalam diri kita. Kita harus tetap percaya. Analisis puisi Lonceng dalam Hujan, karya Sapardi Djoko Damono, menggali tema tentang harapan, ketakutan, dan perjalanan emosional dalam kegelapan dan terang. Lonceng dan hujan. Simbolisme lonceng dan hujan menggambarkan situasi atau peristiwa yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Lonceng sebagai simbol perubahan atau peristiwa penting, sementara hujan menciptakan suasana introspeksi dan refleksi. Ketidakpastian dan harapan, penyair mengeksplorasi ketidakpastian di masa depan yang tidak terduga, namun juga menawarkan harapan akan kemungkinan cahaya di tengah kegelapan. Si lonceng dalam hujan ini perjalanannya sangat emosional. Perjalanan emosional yang ditampilkan dari kegelapan, ketakutan, dan kebingungan menuju terang. Terang akan harapan dan terang akan pemulihan. Puisi Lonceng dalam Hujan tidak hanya menggambarkan suasana fisik, tetapi lebih dalam lagi, mengungkapkan perjalanan batin seseorang dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Penyair secara halus menyarankan bahwa meskipun ada ketakutan dan tantangan, tapi ada juga harapan yang selalu ada untuk ditemukan.
Biografi Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono dikenal luas sebagai salah satu penyair terkemuka di Indonesia. Selain sebagai penyair, ia juga dihormati sebagai dosen, pengamat sastra, kritikus sastra, serta ahli dalam bidang kesusastraan. Sapardi Djoko Damono lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 20 Maret 1940 sebagai anak pertama dari pasangan Sadioko dan Sapardian. Tempat kelahirannya berada di kawasan Ngadijayan, Solo. Sapardi menikah dengan Wardiningsih yang juga berasal dari Jawa, dan pernikahan ini mereka memiliki 2 orang anak, yaitu Rasti dan yang kedua adalah Rizky. Pendidikan dasarnya ditempuh di SR Kraton Kasatriyan Baluwarti di Solo, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Solo. Dan setelah lulus SMA, Sapardi Djoko Damono masuk ke Fakultas Sastra dan Kebudayaan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengambil jurusan sastra Inggris. Pada tahun 1970 sampai 1971, Sapardi Djoko Damono memperdalam kajian humaniora di University of Hawaii, Amerika Serikat. Sebuah jendela meraihkan malam bagiku. Seperti beribu malam yang lain, ia berkiut pada engsel waktu. Ia membawa tempias. Debu dan cahaya bulan persegi yang jatuh miring ke atas meja tulis. 2 daun paru-paru yang menapasi kamar ini. Setiap bayangan menyelinap, rusuh diburu berkiut pada engsel waktu. Di seberang awan tersangkut di pucuk-pucuk cemara, memberi siang, matahari, langit. Di waktu jarum berpacu dengan angin, bisik renyai sore gerimis, turun tertegun. Kulelapkan dahiku ke kaca, dan kuguratkan namamu di atasnya perlahan, dengan jariku yang gemetar pada kaca gerimis berlinangan. Analisis puisi. Puisi lewat jendela karya Taufik Ismail. Puisi lewat jendela adalah sebuah refleksi yang indah tentang pengalaman manusia melalui lensa jendela. Dalam puisi ini, penyair menghadirkan gambaran-gambaran yang indah dan membangkitkan perasaan melalui penggunaan bahasa yang kaya dan imaji yang kuat. Jendela dalam puisi ini menjadi metafora kehidupan yang membuka jendela menuju dunia luar. Ia bukan sekedar alat untuk memandang keluar, tetapi juga merupakan perantara antara dunia internal dan eksternal seseorang. Jendela menciptakan pemisah, tetapi juga memungkinkan keterhubungan dengan dunia di sekitarnya. Puisi lewat jendela ini juga berhubungan dengan alam dan waktu. Puisi lewat jendela karya Taufik Ismail adalah sebuah perjalanan melalui pengalaman manusia dan hubungannya dengan alam, waktu, serta ingatan pribadi dengan penggunaan bahasa yang kaya dan imaji yang kuat. Penyair berhasil menciptakan sebuah karya yang menginspirasi dan menghadirkan keindahan dalam momen-momen sederhana kehidupan sehari-hari. Biografi Taufik Ismail. Taufik Ismail adalah salah satu tokoh sastra penting di Indonesia yang dikenal sebagai penyair angkatan 66. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 25 Juni tahun 1935 dan menghabiskan masa kecilnya di Pekalongan. Dalam majalah Tempo edisi Mei tahun 2008 disebutkan bahwa Taufik Ismail pernah menggunakan nama pena Nur Pajar. Ayahnya, yaitu Kiai Haji Abdul Ghoffar Ismail, adalah ulama Muhammadiyah terkenal, sedangkan ibunya bernama Tinur Muhammad Nur. Latar belakang keluarganya membuat puisi-puisi Taufik Ismail
itu banyak mengandung nilai keagamaan. Selain sebagai penyair, Taufik Ismail juga dikenal sebagai kolumnus dan penulis lirik lagu untuk grup musik Bimbo. Taufik Ismail merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Ia menikah dengan Esiati, memiliki seorang anak bernama Bram Ismail MBA yang bekerja di PT Unilever dan melanjutkan jejak ayahnya yang juga pernah bekerja di perusahaan tersebut selama 12 tahun sejak tahun 1978.